Kawan-kawan, seluruh warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero, serta Ngobras, kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjenengan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjenengan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam pemirsa yang ada di rumah. Tergantung kapan Anda menyaksikan acara ini. Kembali lagi, jumpa lagi sama saya di program Hobi Jadi Rezeki. Nah, episode kali ini saya sudah membawa kuas. Jadi sekalian pemirsa yang di rumah sudah tahu kalau yang saya wawancarai hari ini itu adalah seorang petani berarti ya, kan identik dengan kuas ya Om ya. Pesannya seorang seniman luar biasa yang ada di salah satu kota yang dimiliki oleh Kota Semarang. Ada warga Kota Semarang yang berprofesi menjadi seniman yang sangat luar biasa. Karyanya sudah sangat luar biasa. Sudah berprofesi menjadi seniman itu sejak tahun berapa Om? 1921 ya berarti ya. Sudah 18 ya, sebelum pabrik 18 sekian lah. Oke, bisa langsung saja diperkenalkan Om Rudi. Om, ini kalau saya panggilnya Om Rudi Murdok. Monggo diperkenalkan dulu. Ya, halo, aku Rudi gitu. Tapi aku bingung ngomong. Kenalan yang ya, aku Rudi. Ya, Rudi siapa? Rudi Wowo. Iya, aku Rudi Murdok. Biasa dipanggil, saya kenal beliau juga. Pertama kali saya juga sudah memanggil Om Rudi Murdok. Itu apa Om julukan? Sebelum kita ngobrol topik-topik soal lukisan-lukisannya atau hasil-hasil karyanya Om Rudi, karena Om Rudi tidak hanya melukis, kita bridging dulu. Saya tuh penasaran Om, Murdok itu nama apa? Aku juga nggak tahu. Soalnya kan ada juga yang memanggil dengan panggilan-panggilan yang lain. Iya, biasalah gitu. Ya itu dari dulu sih teman-teman manggilnya gitu ya, wis. Dari dulu ngikut ya? aja. Ya. Murdok. Karena Om Rudi kan gondrong, ini kan kereng gitu ya Om. Nah, oke Om. Bisa dijelaskan nggak Om, profesinya Om Rudi itu sebagai
Saya tuh nyebutnya ilustrator bukan, pelukis bukan, musisi juga bukan. Pokoknya semuanya. Iya. Apa novel, penulis novel juga iya. Apa? Aku bermain-main dengan seni. Seniman juga bukan. Aku hanya bermain-main dengan seni. Itu seniman yang sejati biasanya dirinya nggak mau diakui sebagai seniman. Nggak mau menyebut dirinya seniman. Tidak mau self proclaim sebagai seniman. Iya, gimana ya? Oke. Pertama kali kenal dengan dunia seni, apa yang membawa Om Rudi masuk ke situ? Ya, aku sebetulnya dulu main musik dulu. Awalnya. Awal musik. Ngeband kan mulai tahun 92, 91, 92. 91, 92 awalnya. Tapi sebetulnya aku nggak cuma seneng musik, aku seneng gambar juga toh ya. Dimulai sejak. Kalau gambar pertama kali pameran tahun 96. Loh, tahun 96 itu sudah pameran. Udah. Wow. Saya masih 3 tahun pemirsa. Nah, waktu itu umurku juga baru 2 tahun. Ya. 2 tahun aku sudah Ternyata pameran. pameran dari TKPGRI. Piknik terus suruh melukis gurunya. Itu pameran gambar gunung yang tengah ada mataharinya, ada mukanya itu ya. Oke, spesifiknya Om Rudi kalau saya lihat itu sekarang nih ya. Kalau sekarang itu banyak melukis tentang ini kalian pemirsa bisa lihat di sini ada lukisan abstrak ya. Bukan abstrak sebenarnya, art brut. Art brut ya, art brut atau gambar brutu. Art brut atau outsider art atau raw art. Jadi raw art, outsider art. Ya, art brut itu kan awalnya dulu kan orang-orang yang awalnya dari karya-karya orang-orang yang mengalami gejala-gejala psikis gitu. Oh. Gambarnya itu kasar gitu. Jadi maksudnya ceritanya gambar ini orang-orang yang ya bisa dibilang gitu. Setengah on. Enggak cetol gitu kan. Padahal Pak Om Rudi juga termasuk golongan orang yang kurang setengah on. Mungkin gitu. Juga. Karena bisa melukis seperti ini. Oke. Ya, ini kan beda ya kan gini. Dulu awalnya saya juga nggak gambar kayak gini, tapi saya nyaman ke ini, ke gaya ini. Dulu ya ngalami kan kita berproses nih. Realis lahir dulu. Lama ya realis. Berproses dulu realis, terus apalah naturalis, bla 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 bla. Tapi pada akhirnya di satu titik aku nemu bahwa ini adalah yang paling nyaman buatku. Nah, gambarnya memang kayaknya nggak. Ini di art brut atau abstrak itu kan sebetulnya juga realis menurutku. Karena realis itu nyata. Ini juga nyata. Ada yang nyata tidak bisa dilihat secara visual ya. Tapi bahwa perasaan itu nyata. Ya ini perasaan saya. Oke, jadi misalnya gorisan warna semrawut, ada yang berbentuk pola apa, warna-warna. Nah, dulu saya iseng-iseng pemirsa. Saya nih ya mau cerita sedikit nih. Di sini pengalaman yang sangat luar biasa saya dapatkan sama Mas Rudi. Kalau saya tuh aku syok gambar ngono. Terus jawabannya beliau apa? Emangnya gue idiot. emangnya pikiranmu geno. Ternyata harus melewati step-step, banyak step ya Om ya. Iya. Kan abstrak atau oke lah yang paling masyarakat umum tahu abstrak ya abstrak. Kan para pelukis abstrak itu yang maestro ya aku bilang ya maestro itu mereka enggak serta-merta langsung dia bisa melukis abstrak, enggak. Dia mengalami proses yang lama. Proses itu pasti enggak mungkin tiba-tiba kayak bermusik juga ya. Ya, jadi gini, pengetahuan awal dulu itu prosesnya pengetahuan awal dulu. Jadi dia tahu teknis, teorinya pasti dia tahu. Setelah itu dia mau kemana, ya itu terserah senimannya masing-masing. Tapi muaranya nggak tentu harus di abstrak gitu.
orang pasti nyamannya di mana. Misal aku kasih contoh sih, banyak sih maestro. Basquiat lah. Basquiat, oke. Yang paling itu siapa? Yang dari Prancis. Pak Tino Sidin. Jadi memang dia, dia awalnya, Pierre Mondrian. Pierre Mondrian. Ya, Pierre Mondrian dulu dia realis juga, realis naturalis. Semakin lama dia menemukan bahwa sebetulnya mungkin bagi dia cara mengungkapkan apa yang dia rasakan memang nggak di realis atau naturalis mungkin. Jadi perasaan yang lain. Iya, memang iya. kayak Jadi proses pasti proses. Dan orang gini, aku kasih contoh. Orang yang nggak biasa main musik, nggak tahu teori bermusik, tiba-tiba suruh musik eksperimen. Bagus nggak? eksperimental gitu seperti itu. Ya. Itu kan abstrak. Ya. Nah, ada sekarang bunyi-bunyian apa, betul. A, B, C, D. Orang yang sama sekali tidak tahu teori itu, suruh pasti berbeda hasilnya. Ya, pasti berbeda hasilnya. Sama dengan di seni rupa. Orang yang menggambar abstrak yang dari nol atau yang sudah menguasai teknis tertentu, estetika dan macam-macam itu pasti akan hasilnya berbeda. Jadi kalau di tingkatan ini orang yang suruh gambar realis itu Iya, pasti dia bisa. Kecil, ya. Tapi pasti dia bisa. Kalau yang gambar setan itu yang di apakah YouTube Picasso? Misal Picasso. Ya, Picasso ya. Misal Picasso ini. Picasso kita lihat gambarnya gitu kan. Dia paling meletot gitu. Tapi awalnya dia juga realis gambarnya. Sketch-sketchnya itu bagus banget. Ya, juga Om Rudi ini pernah gambar-gambar banyak sketch-sketch dulu ya Om ya. Iya. Oke, dan saya ingin sebelum saya masuk ke hobi jadi rezekinya, saya ingin mengulik lagi pengalamannya Om Rudi, pengalaman Om Rudi yang waktu itu saya sangat bangga sekali, beliaunya itu luar biasa berkeliling dunia. Sedikit Om boleh diceritakan misinya apa? Tujuannya apa? Yang mana nih? Yang soalnya kan bola-balik. Aduh. Enggak, awalnya gini. Wah, ini sombong sekali nih. Anda tuh sombong sekali. Enggak, lu tanya yang mana? Yang mana? Ini ya sebelum gini, awalnya waktu ke Lituania dulu, Lituania. Ya, awalnya kan di International Art Fest. Oke. Yang ada di Lituania. Oke, itu pertama kali tahun 2013 ya. 13 ke sana, habis itu respon baik dari penyelenggara tahun 2014 sehingga kita harus berangkat lagi ke sana. 2014 kebetulan waktu itu teman saya yang 2013 si De Bronsis dia dapat penghargaan di situ. Dapat penghargaan. Oh ya. 2014 gantian saya. Dapat penghargaan. Dapat penghargaan terus ada Duta Sampo Cantik itu penghargaannya. Terus dapat kesempatan untuk residen. Oh, mengajar. Bukan sharing residen, ya? Sharing. Bukan residen kita belajar di sana. Oh, belajar. Yang mengajar berapa tahun kemudian saya mengajar, tapi di Latvia, jadi beda lagi. Oh, Eropa semua ya, Om ya. Dan apa Eropa. Yang maksudnya orang sana itu terkesan sama seniman kita itu apa? Dengan kultur yang mengajar. Ya, mungkin dengan... Enggak kan gini, aku mengajar kan sketsa, urban sketching. Nah, kebetulan memang di Indonesia itu kan sketsernya banyak. Ya saya hanya beruntung aja dipilih untuk bisa ngajar ke sana gitu. Ya banyak hal-hal yang gini loh. Kalau ini kamu bilang tadi acaranya apa? Hobi jadi rezeki lah. Justru dari sketsa itu saya gambar ngamen di Eropa itu karena di beberapa kesempatan saya itu kan lebih suka traveling. Jadi backpackeran gitu kan kemana-mana. Nah dari sketsa itu karena saya seneng banget bikin sketsa di gedung-gedung atau di spot-spot tertentu itu di Eropa, itu bisa saya jual di sana untuk hidup selama saya backpacker. Apresiasinya luar biasa. Ya, jadi ini, karena orang-orang Indonesia itu kreatif ya percaya. Karena kepepet. Karena ya kepepet jadi kreatif. Jadi gini, saya dari rumah sudah nyiapin kertas
Oh, postcard itu. Postcard ya. Ya. Kertas postcard yang sudah saya sablon postcard, tapi belakangnya kan masih kosong. Itu yang aku gambari sketsa-sketsa. Yang ada gedung-gedung di sana. Ya, terus di beberapa kesempatan saya itu bisa dijual di toko-toko souvenir. Oh. Bahkan seniman-seniman saya sana juga heran, kenapa kok ini bisa jadi potensi ya. Ya. Karena kan setiap summer di sana itu kan turis pasti banyak. Summer. Ini apa? Pas musim kemarau. Oke, kita akan dulu nanti, kita akan lanjutkan dulu obrolan kita ya Om. Ya, setelah pesan-pesan yang berikut ini. Kawan-kawan, seluruh warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero, serta Ngobras, kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjenengan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjenengan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama. Oke pemirsa, masih bersama saya Mas Galil Arfsanja dan Om Rudi. Tadi kan ada cerita yang kepotong soal perjalanan Om Rudi dari ke luar negeri untuk traveling, residen dan lain sebagainya. Om, enggak Om, lanjutkan Om. Ya jadi dari postcard itu aku bisa dapat bisa beli makan lah dengan. Soalnya kan memang uang jajannya ya. Iya, backpackeran kita. Aku ingat yang waktu ngajar itu. Belum tahun 2000 berapa itu? 15 mungkin apa? Enggak. Udah deket ke sini. Itu aku cuman dari Indonesia. Rumah itu cuman bawa uang 800.000 rupiah. Untuk sebulan traveling. Dolan atau nak gue lem loh pemirsa. Artinya aku yakin bahwa dengan ini aku sebetulnya bisa gitu dan aku biasanya titipin di toko-toko souvenir. Nah, toko souvenir itu 3 atau 4 hari itu aku bisa dapat uang dari situ gitu loh. Ya nggak banyak sih, tapi bisa kalau untuk makan, untuk cukup lah. Ongkos balik ya? Oh enggak, kalau ongkos balik sudah pasti ada ya? Sudah pasti ada, karena kan PP visa itu kan harus pulang pergi. Nah, pemirsa, hal-hal seperti ini menarik. Biasanya seniman itu di mana mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Artinya kita bicarakan cuan ya Om ya, alias uang. Itu apakah nggak ingin jadi dalam pemikirannya Om Rudi untuk hidup di sana? Karena mungkin karyanya Om Rudi di sana itu lebih gampang dan satu lembarnya itu berbeda dengan yang di sini. Enggak beda-beda. Jadi gini, kalau kita ngomongin cuan, kalau di seni rupa kontemporer sekarang kuat di Indonesia, di Asia. Kita nggak ngomong kalau kecil ya, postcard pasti lebih laku di sana. Tapi kalau untuk lukisan-lukisan besar, contemporary art gitu, karena tetap Asia. Di sekarang. Indonesia, terutama juga China, itu kolektornya luar biasa. Iya, memang sekarang. Jadi berapa tahun belakangan memang seni kontemporer itu boomingnya memang di Asia. Jadi mulai Cina, Indonesia, Hong Kong, Singapura,
Jepang. Oke. Ya, memang besarnya di situ. Dulu Eropa habis itu lari ke New York sekarang balik lagi ke Eropa kalau asal ke Berlin atau mana atau di Jerman yang paling besar. Tapi sekarang udah ke Asia. Oke, terus saya berbicara lebih jadi rezeki ini. Nah sekarang Om Rudi nih, ini kan lagi pandemi. Banyak seniman itu ya saya rasa yang biasa cari uang di seni, semua kegiatan kesenian sekarang banyak pembatasan. Om Rudi ini mengambil sikap seperti apa? How to survive? Jadi gini, tahun kemarin 2020 gelombang pertama pandemi itu aku gagal 4 jadwal 4 pameran. Jadi 3 di luar, 1 di Indonesia. Itu termasuk gagal. 3 di luar negeri? Iya. Jadi gagal. Oke lah gagal. Memang repot juga ya, karena memang ya apa boleh buat, mampet, pasti mampet gitu. Banyak galeri yang juga harus terpaksa menutup sementara jadwal-jadwal program pameran mereka gitu. Ya selama pandemi itu ya kita gimana caranya lah bisa pokoknya dapur tetap ngebul gitu lah. Kayak punya strategi masing-masing ya. Mungkin ya. satu seniman sama seniman lain Ya, pasti karyanya beda. selain melukis kan banyak karya lain di belakang yang Ya, tidak ya. beda. Om Rudi juga ngeband loh pemirsa. Weta. Mangan mie ayam. Metalilan. Innalillahi. Oke, Om, kita ngomong lebih jadi rezekinya sekarang. Untuk satu karyanya Om Rudi nih, pertama kali dulu ingat nggak terjual harga berapa? Tahun 9 masih ingat dulu. Biasanya anak Masih, pertama. pasti iya pasti ingat. Dulu kalau nggak salah ya tahun 96 itu 400.000. Untuk ukuran ini. Ukuran Ini namanya itu apa? kayak kertas. Oh, bukan kanvas ya. Kertas. Untuk kertas. Sketch berarti basicnya. Enggak, lukisan. 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 Dan sekarang karyanya Om Rudi ini kalian yang di Galeri Semarang masih ada. Galeri masih ada di Galeri Semarang, Itu mural. ada karya mural judulnya The Last Supper. Supper. Itu banyak superhero nongkrong di situ. Ya, itu sempat rame juga ya itu. Luar biasa. Itu untuk satu kali pengerjaan. Kalau Om Rudi ini menerima orderan mural itu, kita ngomongin harga ya Om ya, nggak apa-apa ya. Boleh nggak? Karena kan dari seniman kan ada budget. Saya harus ngomong sama manajer saya dulu. Oke. Untuk satu kali Om sekarang aku mau hire Rudi, Om saya punya ini sekian ukuran sekian biasanya. Enggak, pasti beda-beda. Karena gini, biasanya aku kalau bikin mural aku bikin konsep dulu. Oke. Nah, pasti konsep itu bisa susah eksekusinya, bisa mudah. Terus tingkat kesulitannya pasti akan berbeda. Pasti akan harganya akan berbeda. Terus detail ini ukurannya pasti berbeda. Berapa luas? Terus kalau aku sih pasti jaminan pakai kualitas yang bagus. Kadang ada yang, tapi kalau kualitasnya diturunkan biasanya saya sih nggak mau biasanya. Oke, karena ketahanan sebuah karya itu. Iya, kan harus. Gitu. Karya itu kalau Om Rudi menggambarkan sebagai apa sih? Kayak apanya Om Rudi? Anak, istri. Ya kayak karya aja. Lebih-lebihkan lah. Kadang kan masa kayak anak, nanti anakku cemburu. Ya, ini anak saya. Satu. Ya memang beda. Ini kan hasil apa ya namanya buah pikiran. Pikiran ya, kan beda. yang di lukis. Iya, pasti beda. Nah, untuk yang di Kota Lama itu sangat unik menurut saya. Karena ada semua superhero di situ dan itu dari istilahnya saya bilang multi universe. Kalau superhero tahu, kalau saya tahunya cuma 2, ada Marvel, ada DC Comics. Iya. Dan itu nongkrong jadi satu dengan cerita yang berbeda-beda. Ya itu itu pola pikirnya seperti ya, apa? ini filosofinya gini sebetulnya. Marvel dan DC itu kan selalu berlomba-lomba ya. Iya, selalu berantem mereka. Selalu berantem. Mana yang pengen menjadi yang terbaik. Nah, di Last Supper itu filosofinya sebetulnya sederhana. Jadi apapun masalahnya bisa diselesaikan di meja makan. Bener nggak? Itu paling sepele loh. Nah,
Rembuk di situ iya. Terus di situ kan apa namanya? Kalau kita lihat bahasa tubuhnya itu kan macam-macam. Terus yang Spiderman nggak buka. Betul ya. Suatu ketika pas aku lagi eksekusi karya itu, ada seorang bule datang. Dia itu nanya, gimana si Pitung gitu? Ya, dia nanyanya gini sebetulnya, keren ya. Judasnya yang mana? Judasnya yang mana? Jadi di yang aku baca, Judas itu kan pengkhianat. Nah, aku hanya menjawab, semua yang ada di sini berpotensi menjadi Judas. Nah kan memang gini, sebetulnya kemarin itu sempat ramai karya itu karena diulas beberapa kali dan menjadi agak gini lah, polemik lah, pro kontra. Ada yang nggak terima katanya itu kan perjamuan terakhir, bla 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 karya dari atau Da Vinci yang perjamuan terakhir itu kan setahu saya itu adalah karya Da Vinci yang menggambarkan tentang peristiwa perjamuan terakhir nah, dari Nabi Isa. Tapi kan saya hanya merekonstruksi ulang karya Da Vinci, bukan dari Bible, tapi menurut pendapat saya gitu. Dan karya Last Supper Da Vinci pun banyak kontroversi sebetulnya. Kalau kita lihat aslinya karya Da Vinci itu yang Last Supper, yang namanya Last Supper kita tahu perjamuan terakhir, bahkan setelah dinner kan gitu. Last Supper, perjamuan terakhir. Tapi kalau kita lihat karya aslinya di jendela di belakang museum apa itu ya? Enggak, di karyanya itu kan jendelanya masih terang. Ya, terbuka gitu. Masih terang. Berarti dia ada kemungkinan kalau Last Supper-nya atau perjamuan terakhirnya di Israel, di Yerusalem itu mereka tidak mengenal kayaknya kalau summer kalau di Eropa karena Da Vinci orang Eropa, kalau summer itu kan malam itu masih terang gitu. Apalagi di tengah musim panas itu biasanya kan terang gitu. Nah, cara Da Vinci menggambarkan itu aja sudah berbeda dengan yang ada di kejadiannya yang di Bible gitu. Makanya itu masih kontroversi. Dan menurutku kalau si bule tadi bilang mana yang berpotensi menjadi Judas, aku yakin bahwa semuanya bisa menjadi Judas. Dan kan gini, perbedaan antara penjahat dan pengkhianat ya. Dan superhero atau pahlawan itu kan tipis banget. Tipis ya. Misal gini nih, aku merampok. Ya. Aku merampok nih. Aku merampok mendapatkan uang untuk bagi-bagi. Bukan, karena keluargaku sakit. Bagi keluargaku aku dianggap sebagai pahlawan, tapi bagi orang lain aku dianggap sebagai penjahat. Oke pemirsa, topik kali ini tuh sangat sungguh luar biasa. Otak saya merasa terperas oleh narasumber saya sendiri karena membicarakan seni yang wow, yang momen ini jarang. Malah justru kalau saya lagi sama Om Rudi itu kalau lagi nongkrong itu biasanya ngomonginnya yang ringan-ringan ya Om ya. Seperti ya receh. Kita bahasa-bahasa tulang angi, bahasa-bahasa yang membuat saya tuh berpikir sebenarnya. Tapi kalau ini saya oke Om, satu pertanyaan terakhir dan saya minta penutup dari Om Rudi yang misalkan ada orang yang bermain di dunia kesenian atau bermain dengan seni, apa sih yang harus kamu lakukan? Satu pertanyaan dari saya. Paling mahal lukisan Om Rudi pernah terjual berapa? Waduh. Karena kan hobi jadi rezeki ini. Dan sebenarnya untuk saat ini Om Rudi itu tidak hobi jadi seniman. Ini pekerjaannya. Ini pekerjaan. Sudah bukan hobi sudah lagi. Masuk KTP. Ini serius. KTP-nya itu kerja karyawan seniman. Oke Om. Ya kalau nominal ya lumayan lah. Ya. Nanti manajernya tahu. Tergantung ukuran kan, tergantung ukuran. Yang paling Om Rudi. Maksudnya lukisan itu sebenarnya kesayangan terus akhirnya terjual. Iya. Ya, ada ya? Banyak. Karena terpaksa. Dapur harus ngebul. Tapi saya yakin bahwa saya ada beberapa kolektor yang mengkoleksi karyaku. Aku yakin mereka akan merawat dengan baik ya udah gitu. Oh, berarti Om Rudi tidak pernah menjual karyanya ke sembarang orang.
Iya, siapa aja yang mau. Oh, gitu. Cuman kan ada beberapa kolektor yang memang dia sudah mengkoleksi banyak. Siap. Oke, penutup Om dari Om Rudi. Buat teman-teman yang mau bermain di dunia seni dan terkecimpung dalam dunia seni, apa menurut pesannya dari Om Rudi? Apa ya? Ya mungkin anak-anak muda lah biar Ya jadi bermain-main aja. Ah. Bermain-main aja dengan seni. Karena gini loh, nikmati prosesnya dengan bermain-main. Aku yakin Einstein menciptakan rumus-rumus itu enggak dia berusaha menciptakan kok. Dia itu harus dari bermain-main kok. Sampai MC kuat itu lah. Iya, main-main dia itu opo ya kita ini ya. Itu kan gitu. Oke. Jadi serius oke, tapi gini loh bahwa menikmati proses itu jauh lebih penting. Jadi asik-asik saja. Menikmati proses jauh lebih penting. Oke, penutup yang sangat luar biasa dari Om Rudi Murdok. Terima kasih Om untuk waktunya, waktu singkatnya. Saya ganggu sebentar. Lama Semoga ini. kalian kalau mau tahu lukisannya Om Rudi Murdok bisa lihat di mana? Di Instagram ada. @Rudi Murdok. Ya, Di Facebook Rudi Murdok. Rudi Murdok. Kalian juga mau bisa pesan lukisannya Om Rudi Murdok, kalian mau pesan Yang seperti penting apa? waktunya. Nah. Waktu adalah Wah. Kalian bisa langsung lihat di semua platform sosial media ada Rudi Murdok. Jangan lupa follow, like, subscribe, komen YouTube-nya Semarang Pemkot. Dan ikuti terus program Hobi Jadi Rezeki selanjutnya. Hasta la vista, mi amor.